Kenapa sampean pilih bonsai, bukan tanaman hias? Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Sekarang ini hari kedua, sesuai janji. Di part 2, hari ini banyak tamu dari Surabaya. Ini ownernya sedang nyantai-nyantai kayak gini. Rupanya sudah penuh ini tasnya. Sudah banyak yang terjual di hari pertama. Di hari kedua juga tadi sudah ada yang dibawa. Juga ada yang diproject juga. Itu suara-suara isolasi itu sudah masih terdengar ketika kita lagi packing. Ada yang mau dibawa itu. Tuh, suara indahnya isolasi ya. Hampir tiap hari merdu. Suara merdunya isolasi. Soalnya mendatangkan ini. Ya, abis ini keliling-keliling lihat karena sudah ini rupanya diisi ulang ini Pak ya. Diisi ulang, ada yang diisi ulang. Masih belum diambil yang laku. Yang laku diambil di akhir acara atau diantar apa dikirim, Pak? Dikirim ya. Oke. Nah, kalau jika kalian mau datang, kalau nggak sempat di periode ini, 6 bulan lagi ada periode seperti ini. Yang jelas, namanya acara-acara event kayak gini ini, hari berikutnya itu biasanya lebih baik dari hari sebelumnya. Karena kita pasti ada evaluasi-evaluasi. Ini yang pertama di Indonesia, exhibition atau pameran tunggal dari keluarga Arpai Family. Jadi ada UD Arta, ada Layana Farm, sama Garage Bonsai. Bisa dibilang pameran tunggal 3 generasi. Keliling-keliling habis ini nanti ada yang mulai prospek juga. Apa namanya Pak? Pas motong itu apa namanya? Proning. Proses. Ada yang sudah dimulai proses juga di sini. Itu tamu-tamunya dari Surabaya sudah mulai keliling dan banyak YouTuber juga di sini. Nanti banyak yang berkeliaran juga di YouTube kalian. So I won't hold back, and you should know that was never good. Di acara ini itu bukan hanya menunjukkan bonsai yang dijual. Di sini banyak yang perlu kita pelajari, yaitu adalah cara penempatan bonsai. Itu pandangannya seperti apa. Jadi contohnya tingginya. Kalau bonsai ini tampilannya ini kan sejajar mata itu melihat porosnya di sini. Jadi perlu yang namanya, kalau bahasa Jawanya ini umpak. Kalau bahasa Indonesianya itu meja. Jadi pandangannya itu seperti apa? Di sini tuh bisa dipelajari kita. Kalau kalian semua itu datang ke sini, kalian itu bisa memperhatikan. Nah, kalau bonsai yang modelnya seperti ini, ukurannya segini, jadi pandangannya kita, kalau saya tingginya pendek ya, sekitar 160 cm, itu pandangannya melihat ini bisa pas. Kalau seandainya ini terlalu ke bawah atau ada di tanah gitu ya, ke bawah, jadi kurang enak dipandang. Di sini kita bisa melajari bagaimana tata letak seharusnya kita memasang bonsai di rumah kita itu seperti apa. Kalau kita taruh di outdoor, kita taruh di indoor, itu pandangannya itu harus pas. Jadi kalau kayak ini memang dibuat agak tinggi. Itu karena kita mandangnya ini, kita yang dipamerkan itu, yang diperlihatkan itu adalah batangnya, bukan daunnya. Karena daunnya ini sudah kita terlihat dari bawahnya. Jadi beda lagi kalau yang cenderung diperlihatkan seperti cabang di batangnya. Ini nggak perlu meja atau nggak perlu umpak. Jadi kita memang pandangannya ini pas di sini. Jadi gimana caranya kita itu melihat bonsai ini, estetiknya itu hanya sekedar lewat atau memang benar-benar diamati, benar-benar dinikmati ini bonsai. Itu pandangannya itu harus pas. Di sini kita banyak pelajaran di situ guys. Jadi contohnya kayak seperti ini pandangannya memang lebih tinggi yang memandang daripada pohonnya, jadi agak ke bawah dia. Nah, terus kayak ini porosnya, ini pas pandangannya seperti ini, jadi pasnya pandangan itu. Nah, kayak ini yang diperlihatkan adalah pohonnya. Itulah kenapa pakai meja yang besar atau umpak yang lebih tinggi. Jadi kalau kita punya bonsai itu, ini tata letak ini jangan diremehkan. Jadi sangat penting banget ketika kita meletakkan tanaman bonsai itu seperti apa pandangannya. Jadi nggak ada ruginya kalau sampean itu datang. Jadi bukan hanya ini saja. Mungkin kalau kita tanya sama petaninya, tanya sama yang bikin bonsai, kita tahu bagaimana pandangannya. Terus bagaimana caranya kalau kita ini punya bonsai yang kecil-kecil.
Jadi kita suka yang mini-mini atau kita tinggal di apartemen atau rumah kita itu tidak luas. Jadi di ruangannya jangan bilang aku nggak ada tempat untuk tanaman. Tapi bonsai yang mini-mini, bonsai yang kecil seperti ini kita bisa desain. Bagaimana kemasannya? Bukan hanya dari pot yang bagus, bukan hanya dari tatakan yang bagus, tapi dari pandangannya, estetiknya itu seperti apa. Di sini ini ditampilkan semuanya hal-hal seperti itu. Itu tidak akan dibicarakan ketika kita tidak bertanya sama yang punya bonsainya. Jadi kalau kita beli bonsai ini, Pak, ini pandangannya seperti apa? Ini ditaruh di mana? Bonsai untuk di pojokan itu yang mana? Bonsai untuk di tanaman yang luas, halaman yang luas itu bagaimana? Bonsai yang untuk di indoor diletakkan di meja ruang tamu atau di pojokan ruang tamu. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita ini memilih bonsai kalau langsung sama pembuatnya, itu kita bisa tahu kebutuhan kita itu yang seperti apa. Apalagi rawatannya, oh saya sering luar kota, jadi saya sering tinggal, jadi harus pilih pohon yang mana. Begitu. So I won't hold back, and you should know that was never good. Sekarang kita bahas tentang bagaimana bonsai itu terbentuk sampai ke pasarnya. Jadi kita kupas tuntas sama yang bikin acara, guys. Ini topinya agak ke atas. Nah, biar pemirsa itu tahu siapa. Sampean siapa, Mas? Namanya? Saya Somad, Bonsai Girit. Dari Garage Bonsai. Bacanya gimana? Bonsai Girit. Girit. Iya. Agak susah gitu ya. Iya. Nah, karena Lebih ke barat. lah, Mas Somad ini hampir tiap minggu kirim ke antah berantah, kirim ke luar negeri karya bonsainya melalui Botani Flora. Jadi kalau kalian punya teman atau pembeli atau relasi yang ada di luar negeri, biasanya Korea, Jepang, Eropa, Amerika, itu kan di situ kan kalau kita lihat film-film mereka itu kan banyak tuh bonsai yang di indoor. Ya rata-rata lah sekitar 60% itu dari sini, guys. Jadi kalau bonsainya dari Jepang itu punya karakter sendiri, bonsai dari Indonesia pun punya karakter sendiri. Cara jualannya ke luar negeri itu gimana, Mas? Saya kalau sekarang ini cara jualannya melalui Sosmed. sosial media, yang pasti. Itu pasti. Berarti hanya melalui sosmed aja. Jadi main tagar, main apa kayak gitu. Nah, terus untuk menentukan harga di bonsai itu apa, Mas? Biasanya faktornya banyak. Yang pertama bentuk pohon, terus ketuaan pohon, jenis, dan beberapa yang lainnya. Berarti umur ya? Umur Melihara atau umur melihara yang umur pasti. meliharanya. Jadi mulai dapat bahan, Kita mulai bahan budidaya, dapat mulai dari dibudidaya. kita program, terus kita wiring sampai finishing, itu yang pengaruh harga sangat besar. Oke. Kalau harga itu nggak tanya temen dulu, iki enaknya dijual berapa atau gimana enggak ya? Udah kembali ke Nah, kita itulah sendiri. uniknya tanaman. Jadi harga itu nggak mau tahu orang mau jual berapa, kita jual berapa, tidak ada persaingan harga di sini. Iya. Karena di sini ini jual bukan hanya jual tanaman. Iya. Jadi nggak sama tanaman hias ya. Iya. Kalau tanaman hias itu biasanya ada harga pasar. Ada Jadi harga kalau patokan. satu daun harganya berapa, pasarannya berapa, biasanya lakunya berapa gitu kan. Nah, kalau di bonsai ini bedanya itu mau orang jual berapa, kita jual berapa itu tidak ada saingan. Jadi karena memang karya seni, hampir sama seperti lukisan kayak gitu, Pak ya. Iya, lebih mirip-mirip seperti Lebih mirip seperti itu. Jadi kalau seandainya mana? Inilah wis ya. Iya. Ini punya sampean. Iya punya saya. Oh, ini salah satu karyanya, guys. Ini dibanderol berapa ini? Di harga 2.500.000. 2.500.000. Ini Jenis kisu, cemara kisu. cemara kisu. Oke, ini sekarang sudah mulai pakai media tanam 100% pasir, guys. Pasir. Karena kalau diekspor itu sudah langsung berangkat. Iya. Sudah nggak perlu lepas media tanam lagi, jadi sudah steril. Jadi proses pemeliharaannya kita sudah sesuai standar ekspor. Sudah nggak ada hama. Jadi kalau kalian datang ke nursery yang tidak biasa ekspor, itu biasanya masih kelihatan lah yang namanya cabuk putih, ulat, kayak gitu kan. Cacing lah. Tapi kalau sudah orang yang sudah pernah ekspor, itu beda sudah. Iya. Sudah nggak ada hama lagi yang ada di sini. Jadi tanamannya sudah steril. Nah, di bonsai itu kan ada model tradisional sama model modern. Konvensional. Iya, konvensional itu yang tradisional ya. Ya, kalau Konvensional itu kan manual, Mas. Iya. Heeh. Lah, yang dimaksud itu kan apa perbedaan membuat bonsai itu dengan teknik tradisional dan modern itu apa? Ada perbedaan tidak dari ada, harga atau ada Iya. perbedaan dari
Itu Apalah? yang setahu saya adanya budidaya sama dongkelan aja. Dongkelan itu orang Buru di alam. Oh, Kalau buru di teknik, alam. Ya teknik nanti kembali lagi ke individual masing-masing. Biasanya ada yang suka cutting, hanya main cutting aja tanpa harus dikawat. Ada yang suka kawat aja, wiring aja untuk bentuk-bentuk pohon. Tradisional itu maksudnya yang gimana? Yang itu kembali lagi ke orangnya, kita bukan tradisional atau modern itu enggak. Oh, bukan, Ya bukan. dari dulu kita bonsai ya seperti itu, ya alat dibentukkan gunting, kawat, pemotong kawat itu. Jadi kalau bonsai nggak ada kayak tradisional modern, nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Berarti ya dari dulu bonsai memang mainnya antara mainnya gunting seperti sama kawat gitu gunting, ya. kawat. Tapi kadang saya kelihatan gergaji, tang, itu kok nggak disebutkan? Oh itu ada kalau itu nanti ada banyak, ada mesin jin, mesin grinder, geraji listrik sekarang ya kan. Tapi kalau untuk program biasanya yang mereka budidaya nggak pakai alat modern, pakai geraji sambil olahraga lah. Ya. Program di sini itu yang dimaksud adalah memprogram bentuk pohon. Gitu kan ya. Jadi pohonnya yang tadinya lurus bisa dibikin agak tekuk Ya, atau apa gitu ya. Lancip, Ada namanya, kayaknya ada kategori itu di bonsai itu ya. iya. Apa namanya? Biasanya Kategori ada yang turun. Iya. Kategori itu apa ya? Itu banyak, nanti ada yang formal, informal, yang kayak terjun itu casket, terus yang ada yang pala sama terlalu dekat itu ada yang informal, semi casket, banyak. Banyak. Tapi kan enggak harus sih kita bikin bonsai harus ngikuti itu ngono. Harus apa enggak? Itu kembali ke ada patokannya, ada apa? Istilahnya pedomannya. Tapi ya bebas sih sah-sah saja kalau saya. Ya, soalnya kan kadang kita melihat bonsai itu kadang mirip juga. Iya. Ya kan bonsainya beringin sama bonsainya cemara bentuknya dibikin sama gitu kan. Kayak Enggak, kalau itu kembali ke karakter biasanya. Kalau jenis karakter pohon cemara, kita untuk bikin pedu-pedu seperti beringin agak susah lah. Karena dengan pohon selambat itu. Kalau oh beringin gitu. kan, iya. Jadi tergantung karakter pohonnya ini cepet itu. atau lambat atau Iya. gimana. Terus ini di pohon cemara itu sering dilakukan sama orang-orang bonsai itu ngelupas kulit. Iya betul. Itu biar terlihat apa itu kayak gitu, Mas? Menambah kesan tua. Di cemara juga biasanya dia bisa membunuh separuh dirinya untuk kesehatan. Oh, itu memang alaminya sebenarnya alaminya kalau di seperti alam. itu. Kalau di alam seperti itu. Oh. Nah kita membonsai itu hampir meniru alam lah istilahnya, meniru drama alam. Jadi kita buat seolah-olah seperti di alam. Jadi ketika seniman bonsai itu berkarya, itu pedomannya kembali ke alam. Kembali ke alam. Jadi di mana karakter cemara itu kalau di alam aslinya itu seperti apa? Iya. Lah di pot bonsai di dalam pot kita terapkan di situ. bikin bonsai itu seperti di alam aslinya. Iya. Nah, seninya di situ guys. Jadi kalau kita bikin bonsai yang alami 100% yang ada di alamnya itu bentuknya kan besar. Dengan proses dia mengelupas kulitnya secara alami untuk menghidupkan cabang satunya. Lah kita di dalam pot ini ya seperti inilah. Seperti ini yang di dalam pot ini memang sengaja dikelupas biar kelihatan tua umurnya sampai ratusan tahun. Nah, ternyata ini masih di bawah 20 tahun ini ya. Ini untuk seperti ini lebih kalau 20 tahun. Lebih yo sik lama yo. Padahal wis diakali lho. Dan yo sik lama sih. Iya. Heeh. Sing garek kemenyek wong bonsai ku apa, Mas? Ya lama itu tadi. Lama itu tadi dan karyanya the one only. Nah, gitu. Betul. Tidak sama karya satu dan karya lainnya, apalagi orang satu dengan orang lainnya. Jadi nggak akan pernah sama. Disitulah harga bonsai terbentuk. Jadi ketika kita butuh mobil gitu, kita jual bonsai seharga mobil itu kayak gitu. Betul. Jadi sekali. kalau kita butuh motor ya kita jual kita bonsai jual kayak sama motor. motor. Kita butuh beli beras 1 kilo ya beli jual bonsai yang cilik sak Ya, ini. yang seharga jangan 1 kilo lah, 1 karung. Oh ya 1 karung. Ya. Oke guys, gitu. Jadi tanaman itu intinya sabar. Sabar. Kalau yang nanam sabar, yang beli itu juga harus sabar. Yang sabar, Iya. iya. Karena kalau dinyang biasanya nggak mau. Iya betul. Semakin Jadi harus kenyang, sabar semakin kena mahal. yang beli ya. Kita nunggu selanya. So I won't hold back, and you should know that. Ini sekarang kita pertemuan eksklusif bersama Mas Bolot. Iya Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah, saya Mas. Ya, ini Kizola.
Cemara Kizola. Cemara Kisu. Cemara Kisu. Cemara Kisu. Oh, ini yang tadi nih, guys. Ini kelihatannya sudah perfect tapi ternyata masih di umek-umek aja ini. Iya. Tapi Masih kurang detail dikit lah. iya, pada dasarnya bonsai itu tidak akan pernah selesai, guys. Iya. Bonsai selesai itu kalau sudah dibeli orang, itu selesai. Guys. Selesai. Kalau masih ada di tempatnya yang buat, bonsai itu tidak akan pernah selesai. Jadi termasuk kalian kalau beli bonsai, terus kalian nggak pegang gunting, kalian nggak main sama yang namanya peralatannya bonsai, ya berarti nanti bonsainya bisa menjadi liar. Intinya bonsai itu harus dipelihara terus. Kapan saatnya dipotong gitu ya, kapan saatnya digunduli, sama kayak manusia guys. Nggak akan pernah selesai. Kalau sudah tanamannya mati atau tanamannya sudah tidak di kita, atau dibeli orang, atau diambil orang, atau dikasihkan orang, itu wis selesai berarti sudah. Selesai urusan. Dan nggak ada yang bagus di bonsai itu. Tanaman yang bagus itu hanya ketika tanaman terjual. Ya, menurut kita ini kurang bagus, tapi kalau yang beli itu seneng sama selera yang ini, ya itu berarti tanamannya yang paling bagus. Jadi kalau kita melihat tanaman satu ini yang bagus mana, petaninya bingung. Ya semuanya bagus, gitu loh. Jadi ya tergantung selera, Mas. Selera, tergantung selera. Ini nanti masih mau ditambahin kawat, masih digunting lagi. Ini pakai tangan aja, Mas. Pokoknya dapat pas cabangnya. Jangan dapat daunnya. Oh. Tapi kalau jenis yang pimpong ini daunnya jarang pecah. Nggak sama seperti Sardenti atau Sinensis. Ini jenis cemara yang nggak ada durinya nih. Ya? Nggak ada durinya. Nggak ada durinya. Ini yang besar itu ada di situ. So I won't hold back, and you should know that no. Kenapa sampean pilih bonsai? Bukan tanaman hias. Aku iki wong tanaman hias ya. Karena kalau untuk tanaman hias, jujur saya nggak tertarik sama sekali. Seninya kalau saya nggak ada di tanaman hias. Padahal menurut orang tanaman hias, bonsai itu termasuk tanaman hias. Iya. Betul. Tapi orang bonsai itu tidak mengakui kalau bonsai ini buat tanaman hias. Betul. Iki yang nggak matchingnya di sana. Nah, iya. Kadang gegeran antara ya, tanaman hias aku ambek sampean iki. Ya, seringnya seperti itu. Ya. Nggak nyambung ya. Padahal orang awam taunya bonsai itu ya kembang. Kembang apa iki? Nggak mungkin bilang bonsai apa ini. Oh, iya. Berarti memang fokus di bonsai ya? Iya, fokus di bonsai. Dari dulu memang fokus di bonsai. Dari awal saya di sini sudah fokus di bonsai. Itu kalau dari versi garage bonsai. Iya. Karena beda orang itu beda guys jawabannya. Kalau kita tanya sama ownernya Layana Farm ya beda lagi. Karena Pak Kastam itu selain bikin bonsai, dia juga menanam kuping gajah guys. Nah kuping gajahnya itu sampai terkenal sampai ke Amerika dan Singapura sana, sampai masuk majalah di sana karya hybridnya itu. Jadi yo individu aja Mas. Iya, kalau saya kurang suka, tapi kalau untuk uangnya suka. Oh, no, ya. Iya. Oke. Terus gini, bonsai itu kan ada yang bentuknya A, ada yang bentuknya B, seperti itu. Itu ada aliran tertentu nggak? Mungkin antar bonsai ini, antar penikmat bonsai. Ada yang suka ke atas, ada yang suka ke samping. Iya. Itu kembali ke individual. Banyak yang suka pohon itu formal, yang pohon formal maksudnya yang airnya cukup atau cukup biasanya itu pohon-pohon formal. Terus ada yang suka pohon kayak tropis yang sap-sapnya lebih tipis. Terus ada lagi yang suka pohon ekstrim seperti di Jepang, meliu-liu. Nah, itu ada. Itu pengaruh dari jenis atau memang semua jenis bisa dibuat seperti itu? Pengaruh jenis. Kadang kayak untuk seperti ficus kita paksakan untuk seperti gaya-gaya di Jepang, gaya-gaya yang informal yang meliu-liu. Itu kelihatan konyol aja biasanya. Oh iya, berarti tetap aja ya alirannya bonsai itu juga menyesuaikan pohonnya. Jenis. Berarti selama ini sampean bikin bentuk bonsai itu karena permintaan pasar atau karena menginginkan permintaan sendiri? Awalnya keinginan sendiri maksudnya. Iya. Awalnya saya coba keinginan sendiri supaya pasar bisa ikut. Ternyata itu nggak bisa. Saya harus mengikuti pasar. Jadi tetap yang paling laris yang mana, ya, itu bentuk yang saya, apa, berarti sekarang yang garage bonsai. Produksi, ya, betul. Oh gitu. Berarti ketika kita bikin bonsai itu bisa mengikuti pasar, juga bisa mengikuti kemauan sendiri. Betul. Tergantung kalian. Kalau kalian itu ingin bonsai dipakai sendiri, ya
buat aja. Ya, mungkin kalau untuk mungkin koleksi buat pribadi, sekarang, ya. buat sekarang anak kita nanti yang nikmati ya. Betul. Jadi kalau mau nikmati sekarang, silahkan datang ke sini untuk belanja langsung wis. Nah itu masuk. Betul. Tak rasa pertanyaan-pertanyaan bonsai yang ada di kepala saya itu kayaknya udah selesai. Kalau kalian mau tanya, mau apa, silahkan hubungi Instagramnya ini, Gareth Bonsai, atau juga bisa komen di channel di sini ya. Jadi kita lanjut ke yang lain lah. Bosen saya ngomong sama Pak Somad ini. Sama. Iya. Oke. Siap. Yuk, terima kasih Pak Andrea. Sama-sama. Sudah singgah ke sini. Maju terus perbonsaian rumah saya. Videonya mungkin sampai di sini aja. Begini liputan hanya secuil aja dari acara exhibition exchange-nya dari UD Arta, Layana Farm sama Gareth Bonsai, atau bisa dibilang mereka bertiga itu adalah 3 generasi dari Arpai Family. Menampilkan exchange bonsai atau exhibition bonsai yang akan rutin 6 bulan sekali di tempat di sini di Kota Batu. Bisa nanti di Sherlock-kan lokasinya. Jadi kalau kalian mau datang, kalian mau langsung, kalian bisa langsung datang ke sini. Dan saya selaku Botani Flora yang biasanya melayani ekspornya para komunitas bonsai mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir part 1 dan part 2. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk channel kami agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membahas tanaman hias dan pemasaran tanaman hias serta ekspor atau impor tanaman hias seputar tanaman hias dan pertanian khususnya di Kota Batu dan Indonesia. Semangat guys! I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.